Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu sehat ya dan semangat untuk belajar. Pagi hari ini Ibu akan memberikan pembahasan Bu Pena tema 3 subtema 1 dari halaman 166 tes tertulis subtema 1. Nah, soal nomor 1 untuk muatan IPA. Bagian tumbuhan ini berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Bagian tumbuhan yang dimaksud adalah A. Akar. Nomor 2, berikut yang bukan fungsi batang adalah C. Menyerap air dan zat hara. Karena menyerap air dan zat hara adalah fungsi dari akar. Sedangkan fungsi batang adalah menyalurkan air dari tanah, ya, air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian tempat tumbuhnya daun dan juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan tebu dan sagu. Nomor 3, masuknya gajah ke permukiman penduduk untuk mencari makan dikarenakan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi gajah. Nomor 4, lahan pertanian yang berubah menjadi pemukiman penduduk dapat mengakibatkan berkurangnya sumber makanan, sumber air tanah, dan lingkungan menjadi panas. Nomor 5, gambar di samping, gambar orang utan, merupakan satwa langka dari Indonesia. Menurutmu, apa yang menyebabkan terancamnya satwa tersebut? Jawabannya, karena berkurangnya hutan akibat penebangan dan pembukaan lahan, sehingga habitat dan sumber makanan bagi hewan tersebut hilang. Nomor 1, untuk muatan IPS, dataran rendah merupakan daerah dengan permukaan bumi yang tingginya 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini dataran rendah dari 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya ini sebagai perkotaan dan pusat industri ya. Nah, di sini dataran tinggi, yaitu lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini permukaan laut. Sedangkan di sini adalah perairan. Nomor 2, daerah yang berada di tepi laut dan berpasir dinamakan, ini namanya adalah pantai. C. Nomor 3, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada gambar tersebut adalah air laut, sinar matahari, pasir, hewan laut seperti ikan, cumi-cumi, kepiting, udang, kemudian tumbuhan laut seperti rumput laut yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar atau kosmetik. Kemudian ini alga untuk bahan makanan, ini disebut sebagai anggur laut. Dan juga tanaman kelapa yang dimanfaatkan buahnya, daunnya, batangnya. Berikutnya nomor 4, lengkapi tabel berikut. Ciri-ciri, kemudian sumber daya alam, manfaat dan mata pencarian dari dataran rendah dan dataran tinggi. Ciri-cirinya, dataran rendah ketinggiannya 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Suhunya dingin. Sumber daya alamnya ada beberapa yang sama, tetapi yang mencolok yang berbeda. Di dataran rendah ini, tanaman yang dibudidayakan biasanya jagung, padi, sayur mayur, pisang, jeruk, dan mangga. Di dataran tinggi, tanamannya yang dibudidayakan adalah stroberi, teh, talas, kentang, ubi. Beberapa juga ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Manfaatnya kurang lebih sama dataran rendah dan dataran tinggi sebagai peternakan, pertanian, tempat wisata, dan industri. Maka mata pencariannya yang ada di dataran rendah dan dataran tinggi, peternak, pedagang, buruh, kemudian pemandu wisata, dan petani. Nomor 5, mengapa tanaman padi banyak dibudidayakan di dataran rendah dan tempat terbuka? Jawabannya,
Karena tanaman padi sangat cocok tumbuh di daerah yang suhunya lebih hangat daripada dataran tinggi. Selain itu, tanaman padi juga membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak. Muatan Bahasa Indonesia untuk KD 3.1 nomor 1. Kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi tertentu disebut A. Wawancara. Nomor 2. Perhatikan dialog wawancara berikut. Pewawancara, narasumber. Saya menemukan dompet terjatuh di Jalan Angsa nomor 5. Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah B. Di mana Bapak menemukan dompet tersebut? Karena jawabannya adalah tempat, maka kalimat tanya yang tepat adalah menggunakan kata tanya di mana. Nomor 3. Kata tanya yang tepat untuk mengetahui waktu terjadinya suatu peristiwa adalah kapan. Nomor 4. Siapa narasumber yang harus diwawancarai untuk mengetahui informasi tentang tempat tersebut? Tempatnya adalah lahan persawahan yang berbentuk sekedan ini ya. Jawabannya adalah petani. Nomor 5. Buatlah kalimat tanya untuk narasumber berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, anak-anak bisa buat dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, atau mengapa. Nah, ini Ibu contohkan dengan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara membuat lahan sawah seperti tangga-tangga tersebut? Berikutnya muatan PKN nomor 1. Sebelum menuntut hak, kita harus melaksanakan B. Kewajiban. Nomor 2. Tindakan yang dilakukan anak tersebut. Nah, ini ada anak sedang menyapu. Termasuk A. Melaksanakan kewajiban. Nomor 3. Tuliskan hak yang diperoleh anak tersebut setelah melakukan kegiatan pada gambar. Haknya adalah menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman, kemudian terhindar dari bahaya banjir. Nomor 4. Udin dan Ayah menanam tanaman di halaman rumah. Tindakan tersebut menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar. Nomor 5. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak? Jawabannya, karena jika kita ingin menikmati sesuatu, misalnya seperti lingkungan yang bersih dan nyaman, kita harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terawat. Antara kewajiban dan hak harus seimbang. Jangan sampai kita hanya selalu menuntut hak saja, tetapi melupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Kemudian berikutnya, untuk muatan SBDP KD 3.3 nomor 1, karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara menempel bahan pada permukaan gambar disebut C. Kolase. Nomor 2, bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kolase adalah B. Daun. Nomor 3, sebelum membuat kolase, kita terlebih dahulu perlu membuat sketsa atau ilustrasi. Anak-anak bisa buat menggunakan pensil terlebih dahulu. Nomor 4, tulislah sebuah contoh mengapresiasi pada karya seni kolase di samping. Contohnya, menurut saya temanya adalah kapal. Kolase daun seperti pada soal indah dan rapi. Penataannya sudah sesuai dengan temanya. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang soal-soal dari tes tertulis subtema 1 pada tema yang ketiga kali ini. Nah, tugas anak-anak hari ini, buatlah 5 kalimat tanya dari gambar ini. Gambar sengkedan, gambar persawahan. Anak-anak bisa buat dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa. Ya, yang ini kalimat tanya yang tadi sudah Ibu contohkan, jangan ditulis lagi ya. Anak-anak buat kalimat tanya anak-anak sendiri. Tulis di buku latihan. Cukup 5 saja. Ya. Jangan lupa pada
Awal kalimat tanya di sini menggunakan huruf besar, kemudian di akhir kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Silakan mengerjakan tugasnya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat pagi, Shalom.